suaranya nggak bisa kayak gini guys. Wah, enak bro suara knalpotnya. Bawa Ducati itu ibaratnya kalau kamu bawa Ferrari Lambo gitu loh, brand image-nya kuat. Jadi kamu kalau cari lagi motor buat harian, motor Itali full paper, budgetnya 200 jutaan, ini bisa buat pilihan guys. Kita nilai Monster 796 ini 7,8 guys, mantap. Minusnya motor ini dia Halo guys, kita ketemu lagi. Welcome back to YouTube channel IG Big Bike. Gimana kabar hari ini? Semoga baik-baik, sehat selalu ya. Oke guys, kita hari ini mau bahas satu konten menarik. Ada satu motor antik ya, motor antik ini rare. Jadi saya baru main moge itu dari jual beli dari 2011 sampai hari ini 2021, udah 10 tahun. Ini baru pertama kali ini dapat motor ini yang full paper. Jadi motor ini benar-benar rare, antik.
Konon ya, katanya cuma ada 3 di Indonesia yang full paper, yang lainnya semua no paper. Oke, kita lihat-lihat dulu, keliling-keliling dulu. Ini adalah Ducati Monster 796 warna merah, versi ABS, NIK 2014, full paper, plat B Jakarta, ATPM, Supermoto ya. Pajaknya panjang, setahun ke depan 12/2021, full paper, plat B, kilometernya 12.000 guys. Jadi motor ini banyak kan yang di Indonesia yang ada pasti no paper, but this one is full paper. Jadi bener-bener rare. Jadi kalau kamu pecinta Ducati, fans maniak Ducati, kolektor Ducati, kamu beli motor ini nggak salah bro. Ini bener-bener rare, langka, antik. Kita bahas dulu speknya guys. Jadi secara garis besar ya, motor ini 796 itu adalah basicnya itu motor Monster 795, sasis ke depan, tangki-tangkinya semua sama, ban-bannya semua sama, mesinnya juga sama. Cuman kelebihannya dia itu pro arm guys. Nah, jadi single arm. Jadi single arm itu adalah salah satu ciri khas motor-motor Ducati ya. Di samping ciri khasnya lagi dry clutch. Jadi 796 ini adalah 795 yang pro arm plus ada ABS-nya guys. Ada ABS-nya. Sebelum kita bahas detail, pasti ada yang nanya dulu, harganya berapa bang? Harganya kita jual 210 juta. Pajaknya berapa bang? Pajaknya 4 jutaan, 4 juta something. Jadi saya bicara dulu biar kalian jelas. Oke, sekarang kita lihat aksesorisnya. Udah pasti dari master rem udah full Brembo guys, RCS 19, Rizoma, Urlo. Ini juga Rizoma. Ini gantian Brembo, tabung minyak rem. Terus stangnya ini model udah di riser ya, by Willwood fat bar. Jadi agak naik. Nanti kita coba pas tes jalan. Lever koplingnya udah diganti by Brembo RCS 16. Sen depan Rizoma ya, LED. Terus kita menuju ke tengah, frame slider. Knalpotnya ini knalpot gahar guys, garang. Nanti kita dengerin pas tes jalan. Suaranya kalau buat Ducati SC ini paling mantap menurut saya ya. Karbon dual. Terus ada seat cowl. Ini cover jok belakang ya. Jadi ini bukan single seater, ini namanya seat cowl, itu cover jok belakang. Jadi kalau kamu jalan sendiri ya ini dipasang. Kalau kamu jalan sama pasangan ini bisa dilepas nih. Nah, ini. Jadi bawahnya udah jok. Ada footstepnya juga. Ini Rizoma guys. Mudguard sama license plate number, tempat plat nomor. Ini NRC. Koplingnya udah ringan karena ada pelingan kopling by CNC. Rantainya juga diganti. Terus selang rem udah diganti by produk Hell Performance. Tank padnya by Texpac. Modifnya nggak terlalu sampai head on banget, cuman ini modifnya semua fungsional guys. Jadi menurut saya ini udah lebih dari cukup. Terus motor ini enaknya ringan, nanti kita bahas pas spesifikasi, dan cocok buat harian. Terus yang paling menarik lagi adalah brand image Ducati guys. Brand image Ducati ini kuat banget. Jadi Ducati itu ibaratnya kalau kamu bawa Ducati ya,
orang awam ngelihat kamu tuh kayak bawa Ferrari atau Lambo gitu. Jadi brand image-nya itu Ducati itu lebih kuat daripada motor-motor Jepang kayak Kawasaki. Itu yang pengalaman saya ya. Oke, sekarang kita bahas spesifikasi teknisnya. Oke, now kita bahas spesifikasi teknisnya motor ini. Jadi Ducati itu adalah karakternya adalah mesin L-twin 2 silinder, 2 valve per silinder. Kenapa disebut L? Karena jarak sudut pistonnya itu membentuk sudut L 90 derajat. Makanya disebut mesin L-twin. Displacement-nya itu 803 cc guys. Jadi 795 tapi cc-nya actually lebih gede, 803 cc. Powernya bisa memuntahkan 87 horsepower at 8250 rpm. Ini gede loh, 87 itu untuk motor sekecil ini. Torsinya 78 Nm at 6250 rpm. Kompresinya 11:1. Dia bisa minum Pertamax bisa ya. Terus untuk pendinginnya motor ini nggak ada radiator guys. Jadi pendinginnya udara plus oil cooler. Jadi kayak Harley ini. Terus diameter piston kali jarak main pistonnya bor kali stroke ya, 88 mm kali 66 mm. 2 valve per silinder. Sistem bahan bakarnya injeksi, throttle bodinya 45 mm. Untuk feel controlnya Desmodromic valve control. Gearboxnya 6 percepatan, kopling basah. Terus sistemnya pakai hidrolik ya. Ini hidrolik itu pakai cairan maksudnya guys. Dia ini udah emisinya Euro 3 loh guys. Terus knalpotnya 2 in 2 ya. 2 1 2. Keluar dari 2 1 2. Terus tipe sasisnya seperti tipikal sasis Ducati adalah sasis model tralis ya, tubular steel, baja guys. Terus kita ngelihat ke front suspension, itu dia upside down guys, 43 mm. Mereknya Sats. Terus kita ngelihat ke front tire 120 70 ring 17. Kalipernya front backnya Brembo ya. Kalau Ducati motor-motor Itali pasti kalipernya Brembo. Itu 4 piston guys, double disc, ABS, cakramnya 320 mm. Jadi ini pakem banget bro, 320 mm, 4 piston Brembo, master remnya juga Brembo. Udah pasti kalau merek Brembo jaminan mutu pengereman lah. Terus kita ngelihat ke bagian rear shock, progressive linkage with preload and rebound adjustable monoshock. Ini bisa di setel preload sama reboundnya. Sats. Terus kita ngelihat ke ban belakang 180 55 ring 17. Terus rear brake-nya itu adalah Brembo juga guys. Nah ini Brembo juga tapi dia 2 piston single cakram ya, 245 mm. Jadi dia depan belakang udah Brembo semua bro. Cakep banget, mantap. Jadi kamu kalau udah ABS, udah Brembo, udah pede banget lah. Dari pengalaman saya itu kaliper rem Brembo, master rem itu semua nggak pernah fail bro. Itu the best lah. Brembo is the best untuk pengereman. Oke? Joknya 2, tadi kita udah bahas. Ini adalah cover jok belakang. Nah ini bagian menarik guys, yang kita perlu highlight. Menurut kalian motor ini beratnya berapa? Motor ini beratnya dry weightnya 167 kg guys. Terus kalau weightnya ya, weightnya ditambah oil, oli, bensin full ya, sama motor ABS itu kurang lebih sekitar 185 kg. Jadi motor ini lebih ringan daripada JTX 25 guys. Tapi powernya hampir 3 kali lipat.
Jadi lo bisa bandingin ya, bisa bayangin lah gimana, lebih ringan tapi powernya 3 kali lipat. Nah, seat height-nya dia 800 mm. Ini sedikit lebih tinggi daripada Monster 795 ya, mungkin lebih tinggi 1-2 cm lah, karena dia Pro Arm ya. Tapi nanti kita coba, kalau buat postur saya 173 berat 78 gimana, nanti kita coba pas test ride. Terus panjang keseluruhan motor 2,114 meter guys, 2114 mm. Wheelbase 1450 mm. Wheelbase itu jarak sumbu roda. Kapasitas bahan bakar 15 liter. Oke, itu tadi spesifikasi teknisnya. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Now kita mau menuju ke arah sektor speedometer. Kalau ngelihat speedometernya sih persis sama 795 guys, hampir nggak ada beda ya. Bentuk-bentuknya juga sama semua, tombol-tombolnya. Ini buat tombol dim, ini buat lampu ganti lampu, ini pas LED sorry, ini buat lampu dekat, lampu jauh, sein, klakson. Ini buat masuk menu ke speedometer, engine on off, starter. Nah kita coba lihat tampilan speedometernya, layarnya monokrom, di atas ada tachometer, RPM-nya mentok sampai 12.000. Ini ada total trip meter, ada petunjuk kecepatan, lampu oil pressure, lampu netral, lampu ABS, lampu sen di sini. Di sini ada lampu indikator bahan bakar. Ini nggak ada bar bahan bakar guys. Jadi kalau bensin mau habis, ada lampu di sini kuning nyala, lampu gambar tangki bensin. Bahan bakar di tangki sisa 2 liter. Anda harus segera cari pom untuk ngisi. Ini konsumsi bahan bakarnya termasuk irit kok guys. Bisa 118-an, 118, 119. Jadi enak banget buat harian, irit banget. Kalau kita tekan ke menu ke atas ada indikator informasi voltase baterai, aki maksudnya, ini RPM. Ini untuk setting keterangan lampu di speedo ya, brightness. Itu untuk lap, memori, DDA, Ducati Data Analyzer. Ini kita bisa dihapus. Ini untuk disable ABS, ABS-nya bisa dimatiin. Terus ini jam. Udah balik lagi. Udah, itu aja. Speedonya simple, nggak ribet, motor simple, enak, cakep. Kalau saya bilang 210 juta dengan kondisi motorer full paper, murah, enak buat harian, motornya ringan. Ya nanti habis ini kita mau coba. Oke, buat yang barusan nonton, jangan lupa guys, kalau kamu merasa channel kita ini bagus, bermanfaat, berguna, ya kamu tekan tombol subscribe. Jangan lupa dinyalain loncengnya. Kamu juga bisa pantau Instagram kita. Jadi kalau kamu mau beli moge, mau update sama koleksi unit-unit IG Big Bike, kalian bisa follow IG kita @iwanganimoge. Oke, kita mau cek sound dulu. Suaranya SC ini sadis banget guys. Dia bassnya itu blarnya itu mantep banget. Padahal ini cuma untuk 795, cc-nya 800. Tapi very powerful. Oke, nggak usah lama-lama. Kita mau segera test ride. Mari kita coba motor ini. Kamu stay tune. Thank you.
Halo guys, hari ini tanggal 20 Januari 2021, hari Rabu. Saya mau ngetes Ducati Monster 796 2014 full paper. Apa sih selling pointnya motor ini? Selling pointnya motor ini full paper. Dan Ducati 796 yang full paper itu saya bilang rare banget. Mungkin nggak lebih dari 4 unit di Indonesia. Banyakan yang semua yang 796 pasti no paper. Jadi highlight sebentar ya sambil panasin. Ini mesinnya 795 guys. Cuman ini Pro Arm jadi ke single arm terus di ABS. Motor ini full paper plat B, pajaknya panjang 12 2021, knalpotnya SC, sudah berimbu semua. Seat height 800, powernya 87 HP at 8250, torsinya 78 at 6250. Terus motor ini ringan guys, dry weightnya cuma 167 kilo, jadi ringan banget, lebih ringan dari ZX25. Yuk panasin dulu. Speedometernya simple ya, lampu ABS, neutral oil pressure, terus kilometer 11.900, kilometer kecepatan, tachometer, ini lampu bensin. Engine on off, starter, sen, lampu dim, lampu deket, klakson. Udah berimbu semua. Ini masternya RC19, kaliper juga depan belakang by berimbu. Yuk kita jalan. Suaranya khas Ducati, mesin L-Twin 800cc 2 silinder. Stangnya udah gantian Wilwood fat bar. Wah, koplingnya enteng banget. Ringan pakai CNC peringan kopling guys. Posisi riding posisinya stangnya ini enak karena udah diganti yang model racer ya, jadi dia lebih tegak. Terus lebarnya juga pas dengan badan saya. ABS nya berfungsi normal, jalan 5 meter lampu ABS nya mati. Suaranya SC Project itu mantap guys, sangat-sangat powerful, bertenaga. Kalau Termino ini dia lebih halus. Remnya Brembo semua, kaliper depan 320 double cakram, yang belakang 245. Motor ini ringan banget guys, jadi kalau motor-motor gini ya cocok buat harian, apalagi ini full paper rare. Posisi riding lumayan nyaman sih, badan agak maju sedikit ke depan, tapi karena berhubung stangnya udah di racer ya lumayan membantu banyak, nggak terlalu nunduk. Stang standarnya agak turun ke bawah, jadi agak sedikit nunduk badan. Tarikannya semua sama dengan Monster 795 rasanya guys. Cuman ini Pro Arm bro, keren. Nggak ada beda sih mesinnya sama 795 guys, sama persis. Kompresinya 11:1.
review itu ada foto sudut pandang orang ketiga guys. Jadi supaya kamu juga bisa ngeliat kalau dilihat dari mata orang lain itu gimana sih posisi ridingnya. Gitu guys. Dengan harga 210 juta guys, full paper. Kalau yang berminat masih bisa nego, langsung kontak aja Mister IG. Kolektor item, karena 796 itu pasti yang banyakan no paper. Yang ini this one full paper guys. Suara knalpot SC nya ini mantep banget bro. Suaranya ada bass-bassnya gitu, mesin karakter Ducati mesin L tapi bertenaga, ngebas-ngebas gitu guys. Seat head 800 mm, kaki saya dua bisa napak, tapi nggak napak bener, ada kita posisinya jinjit ya. Tapi masih enak banget lah buat harian, motornya ringan. ABS ini bisa dimatikan, dinyalain guys. Menunya di sini. Kalau karakternya mesin L itu torsinya melimpah di tengah, di putaran bawah sama tengah guys. Putaran RPM 4000 5000 gitu udah jambak banget. Hand gripnya udah diganti yang Rizoma tipe Urlo guys, enak ini hand gripnya. Terus posisi shocknya, bantingannya menurut saya moderate ya, jadi nggak keras, nggak empuk, tengah-tengah lah, pas. Paling kerasa itu manuvernya ringan banget bro. Ya 167 kilo bro, power 87 HP. Akselerasinya mantap guys. Pakai termingnya nih suaranya nggak bisa kayak gini guys. Yang suaranya ngebrak ini, ngedip ini SC. Mana bro suara knalpotnya. Asik. Saya bilang kalau Ducati pakai SC ini auranya keluar guys, aura gagahnya itu keluar, bikin kuping saya ini irgasm.
ya awam gitu ya. Contohnya nih kita di pom bensin, kamu jajarin Ducati ini sama apa namanya Kawasaki, contohnya Z1000 ya. Orang tukang pom bilang Ducati kelihatan lebih mahal guys. Jadi kalau bawa Ducati itu ibaratnya kalau kamu bawa Ferrari Lambo gitu loh, brand image-nya kuat. Meskipun motor ini lebih mahal jauh Sugomi ya, tapi merek ini mahal guys. Terus modelnya itu juga saya bilang cakep, gak ketinggalan zaman. Desainnya di Italia itu paling bagus sih menurut saya. Jadi kamu kalau cari lagi motor buat harian, motor Italia full paper, budgetnya 200 jutaan, ini bisa buat pilihan guys. Contohnya aja compare sama Z900 lah ya. Z900 lebih mahal ya. Cuman kalau orang awam pasti bilang Ducati ini lebih mahal. Minusnya motor ini dia belum ada radiator ya guys. Dia pendinginnya udara sama oil cooler, sama fitur keselamatannya cuma ABS, no traction control, no riding mode, no quick shifter. Cuman menurut saya manual gini juga bawaannya asik-asik aja sih, nggak ada masalah sih. Torsinya 78 Nm itu kerasa banget guys di setiap putaran, ngisi terus. Motornya lincah, pengeremannya mumpuni, Brembo semua bro. Mulai dari master rem, kaliper, tabung minyak rem ini juga udah diganti Brembo, tapi ini gantian ya guys, aftermarket. Demen bro, mantep, bertenaga banget meskipun cc cuma 800. Dibandingkan sama Monster 795 guys, dia seat height-nya lebih tinggi sedikit ya. Jadi ini 800 mm, kalau yang 795 mungkin 700 something lah, lebih ini lebih sedikit lebih tinggi, slightly lah. Ya, dia nggak ada indikator bahan bakar. Jadi kalau ini lampu ini nyala, bahan bakarnya sisa 2 liter. Koplingnya juga udah full hidrolik semua guys.
Jadi review saya, penilaiannya, selling pointnya motor ini satu rar full paper, udah ABS, motornya berani pecah kuat, ringan, buat harian enak. Minusnya cuman dia nggak pakai radiator, terus no traction control, no quick shifter. Cuman itu aja sih minusnya bro. Harganya juga nggak mahal, murah. Wah, pelayarannya mantap ya bro. Ini buat boncengan bisa guys. Jadi apa namanya, yang belakang itu cover jok aja. Kalau kamu buat pasangan, buat boncengan bisa dilepas cover joknya. Kalau panasnya sih masih dalam tahap wajar saya kira guys. Jadi pokoknya kalau jalan juga nggak panas, cuman kalau berhenti gini ada sedikit semeriwing di paha sebelah kiri ya. Itu menurut saya sih rata-rata motor Eropa lebih panas dari motor Jepang ya. Tapi masih toleransi semua lah guys. City riding, nyelip-nyelip dalam kota enak banget motor ini guys. Lincopol. Saya menyapa buat para semua kawan-kawan subscriber IG Big Bike. Apa kabar bro? Buat kalian yang barusan nonton, buat kalian yang merasa channel kita ini apa namanya bermanfaat, jangan lupa bro di subscribe. Mohon bantuan dan dukungannya supaya channel kita ini semakin maju dan berkembang, dan saya semakin termotivasi untuk membuat video-video yang lebih berkualitas. Subscribe, kamu bisa juga follow IG kita @iwan_gani_moge. Jangan lupa dinyalain tombol loncengnya guys. Ducati itu identiknya warna merah guys. Welcome to Red Planet. Penilaian saya 0 sampai 10, kita nilai Monster 796 ini 7,8 guys. Mantap. Harga 210 juta. Free towing se-Jawa Bali. Yang berminat monggo langsung silakan kontak Mr. IG.
Kondisinya super mulus, masih original cat, no repaint. Jadi kalau kamu lagi nyari yang motor naked harian, budgetnya 200 jutaan, ini pilihan bagus. Lebih murah dari Jet 900 guys, lebih mahal sedikit dari Jet 800. Mesinnya 800 cc, 2 silinder L twin. Hari ini cuacanya mendung-mendung tapi panas. Ini pengeremannya mantep pol ya, late braking PD guys. Oke brother, saya izin pamit dulu. Thank you for watching, sudah nonton test ride Monster 796. Salam sehat dan sukses dari Mr. IG. Sampai ketemu di video berikutnya. Kita banyak yang mau di vlog guys, jadi kamu stay tune aja, subscribe aja, nggak rugi pokoknya subscribe. Thank you brother, bye bye.